Salam, salam sehat buat kita semua. Gimana anak-anak hari ini, apa kabarnya? Semuanya sehat kan? Semoga semua kita hari ini dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita akan masuk materi kita yang bagian ketiga dan bagian keempat ya, tentang operasi himpunan. Operasi himpunan yang sudah kita bahas itu irisan himpunan, baru gabungan himpunan. Nah, sekarang ini yang ketiga. Yang ketiga adalah selisih dua himpunan. Baru nanti yang keempat adalah komplement himpunan. Nah, jadi yang ketiga selisih dua himpunan. Ini operasi di dalam himpunan ya. Operasinya jadi ada 4 nanti yang akan kita bahas. Nah, sekarang selisih dua himpunan itu pengertiannya seperti apa? Nah, ini dia. Ini sudah ada definisinya. Oke, coba mari kita baca ya. Selisih himpunan A dan B. Selisih himpunan A dan B, atau penulisannya seperti ini. A, ya ini tanda kurang lah atau selisih ya, sama ya. Bentuknya bisa diubah dia seperti ini ya. Selisih himpunan A dan B atau penulisannya seperti ini adalah himpunan semua anggota A yang tidak menjadi anggota himpunan B. Itu pengertiannya. Selisih himpunan A dan B atau bentuknya seperti ini, A selisih B, adalah himpunan semua anggota A yang tidak menjadi anggota himpunan B. Misalkan ada himpunan A, ada anggotanya kan, baru himpunan B ada anggotanya. Nah, dia kalau ditanya A selisih B di antara kedua himpunan itu, berarti kamu hanya menyebutkan anggota himpunan A saja. Ya. Tidak perlu kamu menyebutkan anggota himpunan si B-nya. Jadi, kamu hanya menyebutkan anggota himpunan A saja. Itu maksudnya. Oke, nanti untuk lebih paham kita lihat ke contoh ya. Nah, notasi pembentuk himpunan selisih himpunan A dan B, notasi atau lambangnya seperti ini ya. A selisih B ini dibaca A selisih B ya. A selisih B adalah, kurungnya dibaca himpunan, adalah himpunan dengan anggota X. Ini dibaca di mana? Dengan anggota X, di mana X itu anggota himpunan A dan X tidak merupakan anggota himpunan B. Nah, ini bentuk notasinya seperti ini. Oke, untuk lebih paham mari coba kita lihat contoh-contohnya. Contoh yang pertama, diketahui himpunan semestanya 1 sampai 12. Baru himpunan bagiannya ada himpunan A, ada himpunan B. Himpunan A 2, anggota-anggotanya 2, 4, 6, 8. Si B anggota-anggotanya 1, 3, 4, 5, 7, 9. Nah, pertanyaannya, tentukan selisih himpunan berikut. Ya. A selisih B. B selisih A. Baru pertanyaan berikutnya, gambarlah diagram pen A selisih B dan B selisih A. Nah, untuk penggambaran diagram pen ini, penggambarannya sama seperti yang sudah kita pelajari tentang bagaimana cara menggambar diagram pen apabila himpunannya diketahui. Itu caranya sama saja. Yang bedanya kalau dia di dalam selisih himpunan, nanti A selisih himpunan ini kamu hanya cuma menambahkan daerah arsirannya saja. Arsirannya saja ya. Ini juga sama arsirannya. Artinya arsirannya itu nanti itulah menunjukkan himpunan penyelesaiannya. Ya. Jadi arsirannya itu menunjukkan himpunan penyelesaiannya ya. Oke, coba biar kita jawab dulu yang bagian pertama. A selisih B. Ingat, A selisih B berarti kita hanya menyebutkan anggota himpunan A saja. Tidak usah kita sebutkan anggota B-nya. Ingat ya. Sekarang coba kita jawab. Anggota A yang tidak menjadi anggota B adalah, nah, coba kita lihat di sini, himpunan A dan himpunan B-nya. Himpunan A dan himpunan B-nya kalau kita lihat ada yang sama ya. Nah, yang sama 4 ini. Nah, jadi
yang sama ini kamu gak usah tulis lagi. Kamu hanya menyebutkan anggota himpunan A yang tidak menjadi anggota himpunan B. Nah, coba kita lihat. Si 4 ini kan ada di B. Nah, 4 ini jangan kau sebutkan. Kamu hanya menyebutkan si A-nya saja. 2, 6, 8. Nah, 2, 6, 8 ini kan tidak ada di B. Kamu cukup menyebutkan yang tidak ada anggota si A di anggota B. Nah, ini dia ya. Jadi 2, 6, 8. Jadi kamu tulisnya maka himpunan A selisih B berarti 2, 6, 8. 2 adalah anggota A, bukan anggota B. Nah, si A ini ada anggotanya di B, berarti jangan kamu sebutkan. Karena diminta hanya A selisih B, itu artinya kamu hanya menyebutkan anggota himpunan A-nya saja ya. Oke, coba yang berikutnya, yang B-nya. B selisih A. Berarti kamu hanya menyebutkan anggota si B-nya saja yang tidak menjadi anggota himpunan A. Kamu hanya menyebutkan anggota si B-nya saja ya. Oke. Anggota B yang tidak menjadi anggota A adalah anggota B yang tidak menjadi anggota A adalah berarti yang ini kan si B kan menjadi anggota A. Jangan kamu sebutkan. Ini berarti 1, 3, 5, 7, 9. Nah, kan ini anggota si B yang tidak menjadi anggota A. 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ini dia. 1, 3, 5, 7, 9. Kamu hanya menyebutkan anggota si B-nya saja. Kalau B selisih A. Kalau A selisih B, kamu hanya menyebutkan anggota si A-nya saja. Kalau ada yang sama si A dengan si B, jangan kamu tuliskan. Ini juga sama. Kalau B ada di A, jangan kamu tuliskan. Macam ini, B ada di A, nggak usah ditulis. Macam si A ke B, A ke B, ini juga ada 4, jangan ditulis. Oke ya. Jadi begitulah pengertiannya. Cara penulisan selisih himpunan ya. Jadi penulisannya B selisih A 1, 3, 5, 7, 9. Ini ya. Nah, ini 1, 3, 5, 7, 9 ini tidak ada di anggota himpunan A. Ya. Yang ada jangan ditulis. Oke, jadi diagram P-nya sama saja saya bilang seperti biasa. Kalau kita lihat ini, kalau disuruh gambar diagram P-nya ini kan berpotongan ya. Mana yang sama itu saling berpotongan dia. Ada yang sama, ada yang tidak, itu nanti berpotongan. Nah, ini dia. Gambarnya seperti ini. Nah, ini 4 yang sama ya. Nah, 4 baru sisanya simpunan A 2, 6, 8. 2, 6, 8. Simpunan si B-nya yang belum, berarti ini tadi kan 4-nya udah ada ya. Berarti yang belum 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. 4-nya sudah ada. Nah, baru sisanya himpunan semestanya. Himpunan semestanya 1 sampai 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke ya, sudah lengkap ya. Nah, ini yang kamu arsir yang ini. Mana yang merupakan selisihnya, itu yang kamu arsir. Kan selisihnya kan ini dia, A selisih B 268. Ya udah. 268 yang kamu arsir. Ya. Makanya sebelum kamu arsir, kamu tentukan dulu anggotanya mana yang mau diarsir. Ya, ini dia. Oke, sekarang yang B. Atau gambar diagram P yang keduanya, yang B selisih A. Ini dia, gambarnya sama ya. Hanya berbeda. Tadi yang kalau B selisih A itu yang ini dia hasilnya. Ya, ini yang kamu arsir. Ini dia. Ya. 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Sama ya. Ini yang diarsir. Nah, jadi arsirannya ini hanya menunjukkan inilah himpunan penyelesaiannya, atau inilah apa namanya ini tadi, selisihnya. Nah, inilah selisihnya. Begitu dia ya. Oke, begitulah dia untuk tentang selisih. Nah, untuk lebih paham coba kita lihat contoh keduanya. Diketahui himpunan S, ini dia. Himpunan si P-nya ini, himpunan si Q-nya ini. Pertanyaan, tentukan selisih himpunan-himpunan berikut. Nah, sekarang P selisih Q. Berarti kita hanya menyebutkan anggota himpunan P saja. Ya. Nah, si P-nya di sini berarti 1 yang sama jangan disebutkan lagi. Ini kan sama nih.
3 sama 7 sama, jangan disebutkan. Karena ini ada di himpunan CQ-nya. Berarti 1, 4 berarti ya. 1, 4 saja yang enggak ada. Yang tidak ada di Q. Berarti jawabannya 1, 4. Nah, sekarang yang Q selisih P. Sekarang Q selisih P. Tadi 1, 4 sudah di yang apa tadi, yang A-nya ya. Ya, sekarang yang B-nya berarti yang ini lah. 2, 3, jangan, 3, 3. 2, 5, 6. 2, 5, 6. Berarti 2, 5, 6. Nah, himpunan Q-nya ini kan nggak ada di P. Jadi mana yang merupakan anggota PQ itu saja yang disebutkan 2, 5, 6. Nah, ini dia 2, 5, 6. Begitulah dia teknik cara menentukan selisih dua himpunan. Nah, sekarang kita masuk yang ke komplement ya, komplement. Nah, ini yang bagian keempat, komplement himpunan. Oke, komplement himpunan A adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan semesta atau himpunan S yang bukan anggota A. Kalau komplement ini kita berarti menyebutkan anggota himpunan semestanya. Ya. Menyebutkan anggota himpunan semestanya nanti kita. Jadi kita hanya menyebutkan anggota himpunan semestanya. Oke, nanti untuk lebih paham kita lihat di contoh saja ya. Nah, penulisannya seperti ini atau notasinya A komplement. Dia pakai kayak macam pangkat ini, cuma huruf C ya. Sama dengan himpunan dengan anggota X, di mana X bukan anggota himpunan A dan X itu adalah anggota himpunan semesta. Jadi kita menyebutkan himpunan semestanya. Oke, penulisan komplement dapat ditulis sebagai berikut. Jadi bentuknya bisa A pangkat C begini ya, dibaca A komplement, atau pakai begini. A strip gini ya. Gitu dia penulisannya. Penulisan komplement begitu dia. Nah, untuk lebih paham kita lihat contohnya. Diketahui himpunan semestanya 1, 2 sampai 7. Himpunan A-nya 2, 4, 6. Pertanyaan, tentukan A komplement atau bentuknya seperti ini ya. Sama dengan apa? Nah, tadi kan konsepnya A komplement berarti kita menyebutkan anggota himpunan semestanya yang bukan anggota himpunan A. Nah, anggota himpunan A-nya kan 2, 4, 6. Berarti kita sebutkan anggota himpunan semestanya yang bukan anggota A-nya. Berarti 1, 3, 5, 6, 7. Nah, ini dia. Kita menyebutkan himpunan semestanya ya. Nah, gitu dia kalau komplement. Mudah ya? Oke, paham ya? Oke, sekarang contoh 2. Contoh 2 himpunan semestanya 1 sampai 9. Nah, si P-nya 1, 3, 5, 8. Tentukan P komplement, baru B-nya gambarkan diagram P komplement. Nah, coba P komplement berarti kita menyebutkan himpunan semestanya ya. Nah, himpunan si P-nya kan 1, 3, 5, 8. Ini jangan disebutkan. Berarti yang kamu sebutkan 2, 4, 6, 7, 9. Nah, ini dia. 2, 4, 6, 7, 9. Pokoknya yang bukan anggota P. Yang bukan anggota P itulah yang kamu sebutkan. Ini dia. Nah, gambar diagram P-nya seperti biasa aja, seperti menggambar diagram PN. Kita gambar seperti biasa. Lalu arsirannya itu inilah dia, yang ini. 1, 4, 6, 7, 9. Ya. 1, 2, 4, 6, 7, 9. 2, 4, 6, 7, 9. Nah, begitu dia cara teknik tentang komplement. Jadi komplement itu menyebutkan anggota himpunan semestanya. Ya, jadi kita hanya menyebutkan himpunan semestanya. Misalnya A komplement berarti kita menyebutkan anggota himpunan semesta yang bukan merupakan anggota A. Kalau misalnya P komplement berarti kita menyebutkan anggota himpunan semesta yang bukan merupakan anggota himpunan P. Kalau selisih tadi A selisih B berarti kita menyebutkan anggota himpunan A yang bukan merupakan anggota B. Kalau B selisih A berarti kita menyebutkan anggota himpunan B yang bukan merupakan anggota himpunan A. Begitulah dia konsep pemahaman selisih dan komplement. Oke, demikianlah penjelasan materi kita ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semuanya anak-anak yang membuka
video ini bisa mengerti semua ya. Saya harap seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya.